saya Nadia Gustiayu dari 4 B Manajemen 1. Kali ini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang dasar pemasaran dan wirausaha dan etika pemasaran. Yang kedua yaitu menghadapi pesaing. Yang ketiga membangun merek yang kuat dan mengelola komunikasi pribadi. Yang keempat itu merancang dan mengelola jasa. Yang kelima itu mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang dasar pemasaran dan wirausaha dan etika pemasaran. Dasar pemasaran. Pemasaran itu ialah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Dengan tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk atau jasa bisa sesuai dengan kebutuhannya sehingga terjual sendiri. Apa saja yang dipasarkan? Yaitu yang pertama ada barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, terus organisasi dan informasi, dan yang terakhir itu ide. Selanjutnya yaitu etika pemasaran. Ada prinsip etika dalam bauran pemasaran. Yang pertama, etika pemasaran dalam konteks produk, yaitu ada produk yang dibuat berguna dan dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, produk yang dibuat berpotensi ekonomi dan benefit. Yang ketiga, produk yang dapat memuaskan masyarakat. Dan adapun etika pemasaran dalam konteks harga, yaitu harga diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Yang kedua, perusahaan mencari margin laba yang layak. Yang ketiga, harga dibebanin kos produksi yang layak. Selanjutnya ada etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi. Yang pertama, barang yang dijamin keamanan dan keutuhannya. Yang kedua, konsumen mendapat pelayanan cepat dan tepat. Adapun etika pemasaran dan dalam konteks promosi, yang pertama yaitu ada sebagai sarana penyampaian informasi dan yang benar dan objektif. Yang kedua sebagai sarana untuk membangun image positif. Yang ketiga tidak ada unsur manipulasi atau memberdaya konsumen. Yang keempat yaitu selalu berpedoman pada prinsip-prinsip yang kejujuran. Yang kelima tidak mengecewakan konsumen. Adapun etika bisnis di bidang pemasaran. Dalam setiap produk harus melakukan promosi untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa agar mudah dan cepat dikenali oleh masyarakat dengan harapan kenaikan pada tingkat pemasarannya. Adapun cara-cara melakukan promosi dengan etika bisnis. Yang pertama, pengendalian diri. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, mempertahankan jati diri. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang keenam yaitu menghindari sifat 5K. Dan yang ketujuh mampu menyatakan yang baik atau yang benar itu benar. Yang kedelapan yaitu menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan. Dan yang kesembilan konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama. Yang kesepuluh memelihara kesepakatan. Yang 11 menuangkan ke dalam hukum positif. Adapun etika periklanan di Indonesia. EPI menyusun pedoman tata krama periklanan melalui 2 tatanan. Yang pertama tata krama, yaitu metode penyebarluasan pesan periklanan kepada masyarakat yang bukan tentang unsur estetika dan seleranya. Adapun ketentuan yang dibahas, yang pertama tentang tata krama isi iklan, tentang tata krama raga iklan, dan tentang pemeran iklan. Tata cara. Ada 3 azas umum yang EPI jadikan dasar. Yang pertama yaitu jujur, benar, dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu bersaing secara sehat. Yang ketiga melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya tentang materi yang kedua yaitu tadi menghadapi pesaing. Nah, pesaing adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Terus cara menganalisa pesaing yaitu dengan cara tentang mengetahui kelompok strategi itu apa? Yaitu kelompok perusahaan yang mengikuti strategi yang sama dalam pasar sasaran tertentu. Adapun tujuan memaksimalkan laba, yang pertama jangka pendek, jangka panjang. Dan kekuatan dan kelemahannya yaitu ada pangsa pasar, ada pangsa pikiran, dan pangsa hati. Perusahaan tidak boleh menghabiskan seluruh waktu berfokus pada pesaing, melainkan berfokus pada pelanggan. Dalam mencermati untuk menghadapi pesaing, kita harus mempunyai strategi. Dalam memilih pesaing, yang pertama itu kuat lemah, melawan lemah, dekat melawan jauh, baik melawan buruk.
Adapun strategi penantang pasar, yang pertama mendefinisikan tujuan strategi dan lawan, yang kedua menyerang pimpinan pasar, yang ketiga menyerang perusahaan seukuran, yang keempat menyerang perusahaan yang lebih kecil. Adapun strategi pengikut pasar, yang pertama ada pemalsu, yang kedua ada pengklon, yang ketiga ada peniru, dan yang keempat ada pengadopsi. Selanjutnya menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu tentang membangun merek yang kuat dan mengelola komunikasi pribadi. Yang pertama, membangun merek yang kuat. Merek adalah untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mengidentifikasikan mereka dari para pesaing. Adapun peran merek. Peran merek bagi konsumen yang pertama yaitu untuk mengidentifikasikan sumber dan memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja. Yang kedua, menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi resiko. Adapun bagi perusahaan, yang pertama yaitu untuk menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk, dan yang kedua membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi. Yang ketiga, perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unik produk. Yang keempat, mengamankan keunggulan kompetitif. Adapun ruang lingkup penetapan merek. Yang pertama ada penetapan merek, yang kedua ada penetapan merek memberikan nilai pada perusahaan, yang ketiga ada penetapan merek hampir selalu dapat diterima di mana konsumen mempunyai pilihan. Ekuitas merek. Ekuitas sendiri adalah nilai tambah yang diberikan produk atau jasa. 3 bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan. Yang pertama, timbul akibat perbedaan respon konsumen. Yang kedua, pengetahuan konsumen tentang merek. Yang ketiga, respon diferensial dari konsumen. Tantangan membangun ekuitas merek yaitu memastikan konsumen memiliki jenis pengalaman yang tepat untuk menciptakan pengetahuan merek. Apa aja sih pilihan elemen merek? Ada pertama dapat diingat, berarti, dapat disukai, dapat ditransfer, dapat disesuaikan, dan dapat dilindungi. Adapun keputusan penetapan merek, 4 strategi umum penetapan merek. Yang pertama ada nama individual, nama keluarga terpisah untuk semua produk, ada juga nama korporat tambah nama individual. Yang kedua yaitu mengelola komunikasi pribadi. Ada pemasaran langsung. Pemasaran langsung itu sendiri adalah suatu cara pemasaran di mana perusahaan ingin menjalinkan komunikasi secara langsung dengan konsumen. Saluran yang dapat digunakan yang pertama yaitu bisa surat langsung, pemasaran katalog, telemarketing, TV interaktif, terus kios, situs web, peralatan bergerak, atau mobile. Selanjutnya ada manfaat pemasaran langsung. Yang pertama dapat menjangkau calon pelanggan pada saat yang tepat dan dibaca oleh calon pelanggan yang memiliki prospek. Yang kedua, memungkinkan pemasar menguji media dan pesan alternatif untuk menemukan pendekatan yang paling efektif dari segi biaya. Dan yang ketiga, membuat penawaran dan strategi pasar kurang dapat dilihat pesaing. Yang keempat, dapat mengukur respon terhadap kampanye. Adapun saat pemasaran interaktif yaitu saluran elektronik, adapun internet yaitu kalau internet ini itu menyediakan peluang kepada masyarakat dan konsumen untuk interaksi dan individualisasi yang jauh lebih besar. Menempatkan iklan dan promosi online. Yang pertama dengan cara iklan pencarian berbayar atau paid share. Terus ada kedua yaitu iklan berbayar per klik, di mana pengiklanan hanya membayar jika ada yang mengklik link tersebut. Biaya per iklan atau biaya per klik itu tergantung pada seberapa tinggi peringkat link itu dan popularitas kata kunci. Berita dari mulut ke mulut, yaitu aspek kunci jaringan sosial adalah berita dari mulut ke mulut serta jumlah dan sifat percakapan dan komunikasi antara berbagai pihak. Jasa atau layanan servis adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak ke pihak yang lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat atau tidak terkait dengan produk fisik. Adapun kategori bauran jasa, yang pertama barang berwujud murni, yang kedua barang berwujud yang disertai jasa, dan yang ketiga yaitu hibrida. Adapun yang keempat jasa utama disertai barang dan jasa kecil.
Dan adapun yang kelima yaitu jasa murni, seperti psikoterapi. Selanjutnya, konsekuensi tingginya resiko pembelian jasa. Yang pertama, ada konsumen jasa biasanya tergantung pada berita dari mulut ke mulut, bukan dari iklan. Yang kedua, konsumen sangat bergantung pada harga, personal, dan penunjuk fisik untuk menilai kualitas. Yang ketiga, yaitu konsumen sangat setia kepada penyedia jasa yang memuaskan. Yang keempat, karena biaya peralihan tinggi, intensia konsumen membuat penarikan pelanggan dari pesaing menjadi sulit. Adapun karakteristik jasa, yang pertama tak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi, dan dapat dimusnahkan. Strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. Yang pertama ada tingkat laba, yaitu memberi layanan berbeda kepada pelanggan, yaitu pelanggan dengan tingkat laba tinggi mendapat diskon khusus, tawaran promosi, dan banyak layanan khusus. Yang kedua ada pelanggan dengan tingkat laba rendah mendapat lebih banyak iuran, layanan lebih sedikit, dan pesan suara untuk memproses pertanyaan mereka. Yang kedua, pemberdayaan pelanggan internet telah memberdayakan pelanggan dengan memungkinkan mereka menggumbar kemarahan terhadap layanan buruk atau menghargai layanan baik dan menyebarkan komentar pada dunia. Adapun pemasaran holistik untuk jasa, yaitu pemasaran eksternal dan pemasaran internal. Contoh internal ini pelatihan dan pemotivasian karyawan untuk melayani pelanggan dengan baik. Selanjutnya ada pemasaran interaktif, yaitu menggambarkan keahlian karyawan dalam melayani klien. Ada 3 jenis pemasaran dalam industri. Yang pertama pemasaran internal tadi, yang kedua eksternal, dan yang ketiga interaktif. Praktik terbaik manajemen kualitas jasa. Yang pertama ada konsep strategi, yaitu perusahaan jasa terkemuka terobsesi dengan pelanggan. Pekerja harus peka terhadap pelanggan sasaran dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, komitmen manajemen puncak. Yang ketiga yaitu standar tinggi. Contohnya, Citibank memiliki standar menjawab panggilan telepon dalam 10 detik dan surat pelanggan dalam 2 hari. Yang keempat yaitu teknologi swalayan. Yang kelima yaitu mengawasi sistem. Perusahaan terkemuka mengaudit kinerja jasanya dan persaingan secara teratur. Dan yang keenam, memuaskan keluhan pelanggan. Contohnya, Pizza Hut mencetak nomor bebas pulsanya di semua kontak pizza. Ketika pelanggan mengeluh, Pizza Hut mengirimkan voicemail ke manajer toko yang harus menelpon pelanggan dalam 48 jam dan menyelesaikan keluhan. Dan yang ketujuh, memuaskan karyawan dan pelanggan sekaligus. Selanjutnya yang kelima itu mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Pertama, perdagangan eceran itu sendiri termasuk semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi dan non-bisnis. Yang kedua, adapun tingkat layanan. Pengencer memposisikan diri menawarkan 1 dari 4 tingkat layanan. Yang pertama, swalayan, terus memilih sendiri. Yang ketiga yaitu layanan terbatas. Yang keempat, layanan penuh. Kategori usaha eceran non-toko. Yang pertama, penjualan langsung. Disebut juga penjualan multilevel dan pemasaran jaringan dengan ratusan perusahaan menjual dari pintu ke pintu atau kegiatan penjualan di rumah. Yang kedua, pemasaran langsung, yaitu pemasaran surat langsung atau pemasaran jarak jauh atau telemarketing, pemasaran televisi respon langsung, dan belanja elektronik atau katalog. Selanjutnya yang ketiga yaitu mesin otomotif. Mesin otomotif ini menawarkan berbagai barang seperti minuman ringan, kopi, permen, surat kabar, majalah, dan lainnya di berbagai tempat. Yang keempat yaitu layanan pembelian. Layanan pembelian yaitu yakni pengencer tanpa toko yang melayani klien tertentu. Biasanya karyawan organisasi besar yang ingin membeli dari sejumlah pengencer yang setuju memberi diskon sebagai imbalan keanggotaan. Adapun lingkungan eceran baru, contohnya Whole Food Market, gerai makanan yang memberi contoh lingkungan eceran baru seperti karyawan yang siap membantu dan produk yang unik. Selanjutnya ada perkembangan lingkungan eceran lainnya. Yang pertama, bentuk dan kombinasi eceran baru.
Yang kedua, pertumbuhan persaingan antar jenis. Yang ketiga, persaingan antar pengencer berbasis toko dan non-toko. Yang keempat, pertumbuhan pengencer raksasa. Yang kelima, penurunan pengencer pasar menengah. Yang keenam, yaitu profil global pengencer utama. Kini, banyak pengencer dengan format unik dan position merek yang kuat di negara lain. Contohnya Hypermart, Carrefour dari Prancis. Keputusan pemasaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pasar sasaran dan yang kedua ada pilihan produk. Terus ada juga kemungkinan pengembangan strategi diferensiasi produk. Yang pertama yaitu menampilkan merek nasional yang eksklusif yang tidak tersedia di pengencer pesaing. Yang kedua yaitu menampilkan hampir seluruh barang merek pribadi. Yang ketiga menampilkan acara besar tentang barang yang unik. Adapun kemungkinan pengembangan strategi diferensi produk. Yang pertama yaitu kita harus menampilkan barang terkini dan terbaru terlebih dahulu. Yang kedua menawarkan layanan penyesuaian barang. Dan yang ketiga menawarkan pilihan bagi target yang sangat dicari. Selanjutnya yaitu tentang penggadaan barang. Setelah memutuskan strategi pilihan produk, pengencer harus menentukan sumber barang kebijakan dari praktik. Pengencer dengan cepat meningkatkan keterampilan dalam meramalkan permintaan, terus pemilihan barang, pengendalian stok, alokasi ruang dan terampil. Terus ada juga yang keempat yaitu harga. Pengencer harus memperhatikan taktik penetapan harga. Yang kelima yaitu jasa, yaitu bauran jasa yang dapat diberikan. Yang pertama layanan pembelian, layanan pasca pembelian, layanan tambahan. Yaitu yang selanjutnya atmosfer toko, yakni elemen lain dalam melengkapi toko. Selanjutnya ada kegiatan dan pengalaman toko. Pertumbuhan e-commerce memaksa pengencer tradisional merespon dengan membangun atmosfer berbeda, termasuk menciptakan hiburan dalam toko. Dan yang terakhir yaitu komunikasi, yakni dapat dilakukan melalui pemasangan iklan, penjualan khusus, penerbitan kupon diskon, dan adapun keputusan lokasi, yaitu pengencer dapat menempatkan toko-toko di lokasi seperti kawasan bisnis, belanja regional, pusat perbelanjaan setempat, jalur belanja, dan lainnya. Adapun label pribadi adalah merek yang dikembangkan oleh pengencer atau pedagang grosir. Selanjutnya materi tentang perdagangan grosir. Perdagangan grosir itu sendiri yaitu mencakup semua kegiatan dalam penjualan barang, jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis. Perbedaannya pedagang grosir dengan pedagang eceran itu, yang pertama itu pedagang grosir tidak memperhatikan promosi, terus atmosfer dan lokasi. Yang kedua, transaksi grosir lebih besar dari eceran. Yang ketiga, pemerintah menangani perdagangan grosir dan eceran dengan cara berbeda berdasarkan peraturan hukum dan pajak. Tren dalam perdagangan grosir. Ada 4 cara memperkuat hubungan pedagang grosir dengan produsen. Yang pertama, mengusahakan kesepakatan yang jelas dengan produsen tentang fungsi yang diharapkan di saluran pemasaran. Yang kedua, mendapatkan gambaran kebutuhan produsen dengan mengunjungi pabrik. Dan yang ketiga, memenuhi komitmen ke produsen dengan memenuhi sasaran volume, pembayaran tagihan, tepat waktu, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengidentifikasi dan menawarkan layanan nilai tambah. Dan yang terakhir tentang logistik pasar, meliputi perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan, lalu mengimplementasikan dan mengendalikan aliran fisik, bahan dan barang akhir dari titik asal ke titik pengguna untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan dapat mendapatkan laba. Apa saja sih tahap perencanaannya? Yang pertama, memutuskan proporsi nilai perusahaan bagi pelanggan. Yang kedua yaitu memutuskan rancangan saluran dan strategi jaringan terbaik untuk menjangkau pelanggan. Yang ketiga yaitu mengembangkan kesempurnaan operasional dalam peramalan, penjualan, manajemen gudang, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu mengimplementasikan solusi dengan sistem informasi
peralatan, kebijakan, dan prosedur terbaik. Adapun sistem logistik integrasi meliputi manajemen bahan, sistem aliran bahan, dan distribusi fisik yang dibantu oleh sistem teknologi informasi. Selanjutnya ada keputusan logistik pasar. Yang pertama, pemrosesan pemesanan. Dan yang kedua yaitu pergudangan, yaitu fungsi penyimpanan adalah membantu memperlancar perbedaan antara produksi dan jumlah yang diinginkan oleh pasar. Yang ketiga ada persediaan. Manajemen harus mengetahui tingkat stok yang diperlukan untuk menempatkan pesanan baru. Perusahaan juga harus menyeimbangkan antara biaya pemrosesan pesanan, terus biaya penyimpanan persediaan, yaitu biaya penyimpanan, biaya modal, pajak, asuransi, serta penyusutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.